Para Romo dan Suster, kalau boleh tahu, apa yang dulu membuat tertarik ingin menjadi Romo dan Suster? Awal ketertarikan saya menjadi suster waktu itu saat seorang suster turne di kampung kami. Waktu itu saya masih SD. Saat itulah saya pertama kali kenal yang namanya suster, dan hal itu sangat menarik untuk saya. Dan juga suster itu mempunyai sikap yang ramah dan lemah lembut saat menyapa. Itu juga membuat saya terpesona dan saya ingin seperti suster itu. Saya sendiri tertarik jadi Romo karena pengenalan pribadi saya, perjumpaan saya dengan Romo paroki saya pada waktu itu, yaitu almarhum Romo Cipto Prawoto PR. Saya tertarik karena pada waktu itu, terutama ketika menjadi misdinar terkecil, saya pernah dimasukkan kardus oleh kakak-kakak misdinar saya. Dihadiahke pada Romo paroki saya yang waktu itu ulang tahun. Dan mungkin itulah sapaan Tuhan untuk saya. Sedemikian hingga saya pengen menjadi seorang Romo dan masuk seminar. Sebenarnya bukan cita-cita saya. Menjadi keinginan saya ketika saya akan menyelesaikan bangku SMA, saya ingin melanjutkan pendidikan di Akademi Keperawatan. Ya, saya ingin menjadi seorang perawat pada waktu itu. Dan ketika saya menyampaikan keinginan tersebut kepada orang tua, mereka tidak menyetujuinya. Dan karena keinginan saya dan keinginan orang tua bertolak belakang, jadi dengan nada protes saya mengatakan, ya sudah, saya mau menjadi suster saja kalau gitu. Dan anehnya bahwa orang tua sama sekali tidak menentang keinginan saya tersebut. Ayah saya mengatakan, pikirkan lagi baik-baik, ini bukan hanya untuk 1 tahun. Kata-kata sederhana yang sampai saat ini masih menjadi sumber kekuatan dan menjadi peneguhan saya dalam menapaki panggilan saya. Saya dulu ingin jadi Romo karena tertarik pada figur seorang Romo juga waktu itu yang suka mengunjungi keluarga-keluarga. Nah, waktu itu saya masih kecil, belum dibaptis. Keluarga saya waktu itu mengalami kesulitan luar biasa. Dan waktu itu ada seorang Romo yang sudah sepuh datang ke rumah seorang diri, mengunjungi kami yang belum sepenuhnya menjadi umat di parokinya. Dan Romo itu meneguhkan kami dalam keluarga dan memberikan kekuatan kepada ayah saya yang ketika itu sedang sakit parah. Oh, gitu ya. Lalu, apa yang mengesan selama jadi Romo dan Suster? Saya sangat bahagia dengan panggilan ini karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dan rahmat kebaikan-kebaikan yang Dia berikan kepada saya setiap harinya lewat persaudaraan dalam kongregasi dan juga lewat perjumpaan-perjumpaan dengan setiap orang, di mana orang-orang memberikan perhatian kepada saya baik dalam materi maupun juga dalam hal motivasi yang sangat mendukung panggilan saya. Itu sangat saya syukuri dalam hidup saya karena begitu indahnya panggilan ini dan begitu sangat Sudah 10 tahun saya menjadi seorang Romo. Bahkan dulu ketika saya masih harus tinggal di seminari, saya tinggal di seminari selama 14 tahun. Tidak terasa, karena memang semuanya itu mengasihkan dan menarik. Maka kalau adik-adik ada yang pengen jadi Romo, jangan takut. Di seminari ada banyak hal yang menarik. Menjadi Romo puder suster itu mengasihkan, menggembirakan. Intinya bisa tadi berkah buat banyak orang. Pertama, saya bahagia karena saya sebagai SFIC. Yang kedua, saya bahagia karena saya bisa melayani, bisa mencintai Tuhan lewat sesama dengan kebebasan dan tanpa ikatan. Yang mengesan ketika menjadi seorang Romo adalah satu, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Lalu yang kedua, kedekatan dengan Tuhan Yesus, khususnya dalam perayaan Ekaris. Terakhir, ya Romo dan Suster, apa pesan-pesan untuk kami, anak-anak remaja,
orang muda dan seluruh umat di paroki Anak Krapia. muda yang punya keinginan menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, jangan takut dan ragu untuk mengatakan ya kepada Tuhan, karena Dia sendiri yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan halang-halangi jika ada anak Anda yang mempunyai keinginan menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Mari kita bersama-sama mendukung panggilan anak-anak kita yang ingin menjadi imam, biarawan, biarawati, agar keinginan mereka ini semakin mantap dan mereka berani untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Demikian dari saya, semoga kita tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk senyum hari ini. Terima kasih. Maka sekali lagi, kalau ada di antara adik-adik pengen jadi romo, bunda, suster, jangan takut. Untuk bapak ibu yang punya anak dan pengen masuk seminari, jangan halang-halangi mereka, tapi dukunglah anak-anak jenengan yang pengen masuk seminari menanggapi panggilan, seperti hanya jenengan mendukung kami dengan banyak hal, terutama dengan doa-doa jenengan. Akhir kata, terima kasih, tetap gembira, salam sehat, berkah dalam. Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, apa itu panggilan? Secara gamblang saya tidak bisa menjelaskannya. Namun bagaimana untuk menjadi terpanggil, itu tidak harus menunggu hal-hal yang luar biasa. Tidak harus menunggu tersentuh, tidak harus menunggu terkesan, baru kemudian merasa terpanggil. Tetapi cukup dengan pengalaman-pengalaman sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjadi awal dari sebuah panggilan. Ketika ada keinginan, walaupun itu hanya sedikit, jangan takut, jangan ragu untuk menanggapinya, karena Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Ya, untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak, perkenalkan anak-anak kepada kami para imam, para bunda, suster. Biarkan mereka memiliki pilihan-pilihan bagi hidup mereka. Untuk orang muda, remaja, dan anak-anakku, bagi kalian yang ingin menjadi imam, jangan takut. Sing tekun bakal tekan, senajan kudu nganggo teken. Siapapun yang tekun akan sampai, kendati pun harus memakai tongkat, ya. Maka yang dibutuhkan adalah kesediaan hati dan ketekunan, ya. Ada yang mungkin tidak begitu pandai, tidak apa-apa. Yang penting tekun, ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu, berkah dalam, ya. Jauh semuanya. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, pengalaman dari para romo dan suster. Nah, sekarang ada seorang teman kami misioner paroki Krapia yang juga ingin sharing, yaitu Aldo. Dia tidak lama lagi akan masuk ke seminari. Mari kita dengar kesaksiannya. Halo, saya Mikael Aldo Rinus Yahudi. Kenapa pengen jadi romo? Ya, dulu waktu saya masih kecil, saya sering ikut persekutuan doa, lalu misa mingguan, dan di situ saya melihat sesosok seorang romo, yang dimana saat saya melihat sosok seorang romo ini, saya melihat bahwa romo tuh bisa memberikan sukacita bagi banyak orang, bisa melayani banyak orang. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa aku besok besar pengen jadi seorang romo. Lalu apa yang sudah saya lakukan untuk menanggapi panggilan tersebut, ya. Jadi sekarang saya ini sudah mendaftar dan diterima di SMA Seminari Mertoyudan. Rasanya gimana sih udah diterima? Pertama pasti rasanya itu seneng, ya, karena ya dulu itu saya merasa bahwa masuk seminari itu suatu hal yang susah, suatu hal yang kayaknya aku nggak bisa. Cuman waktu saya tes di sana, tinggal di sana, itu di situ saya semakin diteguhkan, dan sampai akhirnya saya diterima, itu saya merasa sangat senang. Lalu pesan-pesan untuk teman-teman di Gereja Santo Ignatius Krapia, ya,
Saya percaya bahwa yang merasakan panggilan ini bukan hanya saya, teman-teman juga pasti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menanggapi panggilan ini dan kita masuk seminari Mertoyuda. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, selamat hari Minggu panggilan. Mari kita berdoa untuk para romo, bruder, dan suster, serta berdoa agar benih panggilan di pagi kita semakin subur. Secara khusus doakan Aldo, teman seminar kami yang besok Juli akan memulai pendidikan seminari. Terima kasih, berkat dalam. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah Kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, padamu